Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nazli. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial. Tugas utama manajer membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contoh meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya. Aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling efisien. Berikut adalah skema ekonomi manajerial. Membuat keputusan, teori ekonomi, ilmu keputusan, aplikasi teori kemudian dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Terakhir, solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan adalah untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan dan nilai perusahaan. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi. Perusahaan memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek. Sekarang asumsi memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Dicerminkan dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon ke masa sekarang karena $1 keuntungan di masa depan harganya lebih sedikit daripada $1 keuntungan saat ini. Nilai perusahaan. Contoh, bagaimana pemasaran dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan output pada tingkat tertentu dengan mempromosikan penjualan pada musim sepi. Bagian produksi dan SDM dapat mendorong penjualan melalui meningkatkan kualitas dan pengembangan produk baru. Bagian akuntansi dapat menyediakan informasi tentang penjualan dan biaya yang lebih tepat waktu. Semua aktivitas meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi risiko. Kendala-kendala perusahaan. Tujuan perusahaan dalam memaksimumkan kekayaan dihadapan pada banyak semua kendala. Sebab kendala sumber daya, kendala hukum, begitu pentingnya kendala optimasi terkendala. Adanya kendala akan membatasi besarnya kemungkinan atau kebebasan tindakan perusahaan dan membatasi nilai perusahaan sampai ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan bila kendala tidak ada. Kendala sumber daya terjadinya karena terbatasnya ketersediaan input-input penting. Contoh, perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerjaan ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh semua bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta. C. Perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gudang jumlah dana modal yang tersedia untuk suatu proyek atau keperluan tertentu. Kendala hukum. Contoh, upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, hukum dan aturan tentang praktek-praktek bisnis yang tidak jujur. Lanjut, keterbatasan teori perusahaan. Teori memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan terlalu sempit atau kritik. Teori lain, memaksimasi penjualan, maksimasi utilitas manajemen, perilaku pemuasan. Maksimasi penjualan diperkenalkan oleh William Baumol, perusahaan modern perusahaan untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Maksimasi utilitas manajemen diperkenalkan oleh Oliver Williamson, datang perusahaan modern yang mendapat pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk maksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi
jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Perilaku pemuasan diperkenalkan oleh Richard Sain dan James Mark. Karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurangnya data. Manajer tidak mampu maksimumkan laba tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lain-lain. Kesimpulan teori perusahaan. Persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberi perhatian yang lebih pada laba agar perusahaan tidak bangkrut atau mereka tersingkir. Teori maksimasi laba atau nilai dipertahankan. Laba bisnis versus ekonomi laba. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis laba, pemerintah berusaha biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Contoh, upah, bunga, sewa. Bagi ekonom, biaya implisit mengacu pada nilai input yang demikian dan digunakan perusahaan untuk proses produksi sendiri. Contoh biaya implisit, hasil dapat diperoleh perusahaan dan menginvestasikan modal, menyewa lahan dan input lain memiliki perusahaan ke perusahaan lain. Fungsi laba. Laba tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba tinggi memberi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri jangka panjang. Laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Sistem laba tidak sempurna. Pemerintah dalam ekonomi dagang bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalani sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang luas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.